Sekarang ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau misalnya caleg yang merupakan mantan napi korupsi ini terpilih nanti menduduki kursi parlemen, begitu baik di tingkat provinsi maupun DPRD kabupaten kota, apa yang paling Anda khawatirkan? Ya, tentu publik akan berada di bawah bayang-bayang kekhawatiran ketika seorang mantan pejabat publik, karena korupsi ini kan berkaitan dengan jabatan, dengan kewenangan misalnya ya, itu akan potensial terjadi kembali. Dan kalau kemudian dia terpilih, artinya memang satu, terbukti bahwa ada kegagalan partai dalam menyeleksi orang-orang yang kemudian pantas untuk dipilih dalam sebuah pemilihan yang akan mengisi lembaga perwakilan. Dan kemudian partai juga gagal kemudian melindungi pemilih untuk kemudian memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak yang tidak baik. Bahkan mantan napi korupsi pun masih kemudian terpilih untuk sebuah pemilihan selevel pemilu 2019 ini. Nah, makanya informasi yang akan disampaikan oleh KPU itu yang sebetulnya sudah beredar juga di mana-mana, nama-nama orangnya, kemudian dapilnya di mana saja, itu harus terus digelindingkan lewat media lokal, karena semuanya kan di level DPRD ya, DPR, RI kan tuh clear semua. Apakah hukuman yang mereka terima di masa lalu akan menjerahkan sehingga menjadi jaminan mereka tidak akan korupsi lagi? Nggak ada jaminan itu, Mas Rory, karena kejahatan korupsi itu kan kejahatan terhadap mandat yang sudah diberikan kepada seorang pejabat publik di bawah sumpah, kemudian melakukan kesalahan terhadap hal itu. Nah, makanya itu harus diprotek, karena ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan terhadap jabatan, terhadap sumpah, terhadap kewenangan yang dia miliki. Makanya pemilih harus dilindungi dari orang-orang seperti ini. Karena kita tahu bagaimana kemudian kita bisa berharap kepada orang yang sudah pernah mengkhianati mandat publik, kemudian dia bisa berbuat jauh lebih baik lagi untuk sebuah tugas dan kewenangan yang tidak sederhana. Menjadi anggota DPRD itu kan memikirkan bagaimana kemudian membuat perda, menyusun anggaran. Kalau kemudian dia punya rekam jejak yang buruk, bagaimana kita mau percaya kepada Mas Burhan, tapi mungkin mereka yang sudah pernah dihukum tobat, Mas. Jadi orang yang baik. Kemudian kembali sekarang 100% murni melayani masyarakat. Bisa saja. Taubatan nasuha atau tobat lombok. Gini, dalam politik itu bagaimanapun kita harus pisahkan. Apakah ini terkait dengan masalah formal saja, ataukah terkait dengan masalah trust. Politik itu bukan semata-mata urusan sudah diputuskan oleh pengadilan, inkrah atau tidak. Politik itu jauh lebih luas daripada itu. Ini urusannya kepercayaan kepada publik, dan kepercayaan itu pernah dirusak oleh si caleg ex napi korupsi tadi. Nah, karenanya dalam politik sebenarnya yang ideal sebenarnya caleg ex korupsi tadi itu tahu diri, karena bagaimanapun dia sudah pernah melukai perasaan publik, dia tidak maju. Yang ideal. Jadi kalau di luar jangankan korupsi. Masalahnya sekarang tahanan KPK aja senyum dan dada-dada ke kamera. Ini memang jauh sekali dari yang ideal. Kalau di Jepang mungkin harakiri gitu ya. Tapi kan ini jauh sekali dari yang ideal tadi. Kita maju terus. Karenanya publik yang seharusnya melakukan punishment. Kalau misalnya partai politik tetap bersikeras untuk menampilkan caleg ex napi korupsi, atau partai politiknya yang melakukan proses seleksi secara keras. Tetapi kan ini kondisi tidak ideal. Kalau tadi dikatakan Rian adalah pendidikan politik oleh partai politik. Kalau misalnya dari Nasdem, pendidikan politik yang disampaikan oleh Nasdem kepada masyarakat, tidak hanya kepada konstituennya, bentuknya apa, Mas? Ya, bentuknya adalah soal konsistensi terhadap apa yang telah kita sepakati. Ya, memang harus diakui bahwa undang-undang sendiri masih membuka ruang bagi mantan napi korupsi untuk bisa maju sebagai caleg. Ya, tapi kan kemudian Bawaslu bersama KPU mencoba mencari jalan tengah, ya, dengan cara mengajak partai-partai politik untuk menyusun komitmen bersama ini. Nah, oleh karena itu menurut saya yang kita fokus bukan pada si calegnya yang mantan napi korupsi ini, tapi pada partainya, ya. Pada partainya di dapil masing-masing itu harus jelas, harus menjadi satu wacana, harus menjadi bahan diskusi, kan sudah jelas di dapilnya mana-mana saja. Publik di situ, civil society, media massa di masing-masing dapil ini terus bicarakan partainya. Kenapa partainya masih juga mencalonkan ini? Nah, itu yang bisa menjadi punishment sebenarnya. Jadi jangan hanya berfokus pada si calonnya tapi juga saja, partainya, tapi justru pada dan pemilihnya. Kalau misalnya disurvei, kita tanyakan apa yang Bapak Ibu harapkan dari calon anggota legislatif, itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material. Misalnya membangun masjid, membangun jalan desa, kemudian memberi insentif kepada warga, semuanya itu materi. Short term. Jadi sepertinya ada semacam guyonan gitu ya di kalangan anggota legislatif yang terpilih. Selain fungsi legislating, kemudian fungsi controlling, ada juga fungsi mengawasi, ada juga fungsi sosial.
caleg, yaitu tadi memberi bantuan sosial kepada konstituen. Ini saya menyuarakan para caleg ini sebenarnya. Ini penting supaya pemilih itu juga bagaimanapun harus tahu diri. Kalau mereka menuntut bersih dari para caleg, ya sebaiknya dimulai dari komitmen para pemilih untuk memilih calon yang betul-betul pro terhadap penguatan anti korupsi. Mas, ini KPU akan mengumumkan terkait dengan caleg yang merupakan mantan napi korupsi, tapi publik peduli nggak sih dengan pengumuman itu? Atau justru malah publik sudah tersetting dalam mindset mereka bahwa saya memilih orang yang saya percaya entah apapun status dia di masa lalu? Pertanyaan pertama, mengapa partai politik masih juga bersikeras untuk mencantumkan nama-nama calon ex napi korupsi? Apakah partai politik tidak rasional? Kemudian mereka dengan gagah berani tetap menampilkan caleg ex korupsi? Menurut saya jawabannya berpulang kepada publik. Jadi kalau kita lihat riset, terutama di Amerika Latin, efek korupsi itu terbatas. Jadi jika masyarakat tahu bahwa caleg atau calon pejabat publik tadi punya masa lalu korupsi, efek elektabilitasnya negatif. Jika tidak tahu, maka dampaknya menjadi nihil. Jadi pertanyaannya adalah, apakah caleg-caleg tadi itu cukup diinformasikan secara luas kepada publik sehingga publik tahu bahwa calon yang disodorkan kepada mereka punya latar belakang hitam. KPU akan mengumumkannya di akhir Januari atau awal Februari, Mas Burhan. Kemudian apakah publik kemudian akan buy that information, kemudian akan mentranslasikan dalam pilihannya nanti, atau itu hanya akan jadi informasi lewat saja? Nah, kalau misalnya informasinya sistematik, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tentu efeknya akan terlihat. Kita tahu misalnya efek Nazarudin terhadap Partai Demokrat itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat waktu itu ada anomali, approval rating Pak SBY masih di kisaran di atas 60%, tapi elektabilitas Partai Demokrat drop, bahkan di pemilu 2014 tinggal 50%. Betul, dari 21% tinggal menjadi 10%. Nah, sebagian besar itu karena asosiasi yang sangat kuat dengan kasus Nazarudin yang melibatkan para elit Partai Demokrat yang lain. Jadi kalau misalnya dampaknya itu terus-menerus, informasinya sistematik disampaikan kepada masyarakat, itu tentu akan menimbulkan efek dramatik yang ujungnya punya dampak terhadap partai. Dan partai pada ujungnya itu kemudian akan berpikir 1000 kali untuk menjadikan partainya sebagai bunker buat para koruptor. Lantas saya akan ke Mas Fadli, kenapa kemudian keputusan dari KPU untuk membuka daftar nama tersebut sangat dinantikan dan juga penting bagi demokrasi kita? Iya, pada Pilkada 2017 dan 2018 itu ada beberapa tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan oleh KPK. Itu masih dipilih dan menang dalam pemilihan kepala daerah, Mas Rory. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya adalah ada ketidaktahuan dari masyarakat bahwa kepala daerah yang mereka pilih itu berstatus tersangka kasus korupsi. Makanya informasi kepada masyarakat melalui pengumuman lewat KPU ini terhadap caleg-caleg mantan napi korupsi itu menjadi sangat penting. Dan bahkan menurut kita KPU harus segera, karena ini sudah lama sebetulnya dinantikan oleh publik ketika ribut-ribut pelarangan pencalonan mantan napi korupsi itu. Ketika itu kan komitmennya berakhir ketika Mahkamah Agung memutus peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang. Akhirnya dicarilah jalan bahwa KPU berkomitmen akan mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif yang berstatus mantan napi korupsi yang kemudian itu bisa menjadi alat ukur dan informasi bagi publik. Ini artinya penting karena agar publik tidak kecolongan seperti dalam Pilkada 2017 betul, dalam pengalaman Pilkada publik kecolongan karena tidak ada informasi yang cukup. Saya coba sekarang akan ke, ada melalui kami sambungan telepon, ada Bang Gede Pasek Suardike, Wakil Ketua Umum Partai Hanura. Bang Pasek, selamat malam Bang. Malam. Bang Pasek. Iya, selamat malam. Selamat malam Bang Pasek. Mungkin saya akan menyambung pertanyaan dari Mas Burhan tadi. Kenapa kemudian parpol, salah satunya adalah Hanura, yang disebutkan melalui data ICW ada 6 caleg mantan napi korupsi, tetap bersikuku untuk mengajukan nama mereka? Iya, jadi begini, kita kan proses untuk pencalegan di seluruh Indonesia ini kan tidaklah mudah ya. Komisi juga mencari data dan sebagainya. Tapi dibandingkan partai lain, saya kira Hanura tidaklah sebanyak seperti yang dibayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatur tentang hal itu. Kemudian juga Mahkamah Agung juga sudah menilai tentang peraturan PKPU-nya. Jadi mari kita memandang dengan standar yang yuridis yang jelas. Nah, soal standar politisnya, biarkan nanti rakyat yang menilai.
Kalau memang KPU menginginkan untuk mengumumkan, ya diumumkan saja nggak apa-apa. Apapun keputusan yang mau dipakai KPU silakan saja. Toh nanti kan rakyat